Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Bu Mar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Mar sehat walafiat. Untuk Pak Rahmat bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa-apa. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita berkewajiban untuk bersyukur kepadanya. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di samping itu, kita harus menjaga nikmat yang diberikan kepada kita, ya Bu Maria. Kita diberikan kesehatan. Yuk sekarang kita jaga kesehatan kita ini supaya tidak terjangkit penyakit. Nah, anak-anak, kali ini kita masih ada di pandemi COVID-19. Ya, sekarang kita harus selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Ya, kita selalu pakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Menggunakan sabun. Iya, menggunakan sabun. Minimal 20 detik. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal dari kegiatan belajar hari ini, yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Kemudian kali ini kita pelajari pada subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak semuanya, komunikasi memang sekarang sedang berkembang begitu pesat ya Bu Maria. Kalau dulu kalau kita mau memberikan kabar sesuatu kita harus menggunakan surat Bu Maria. Membutuhkan waktu yang lama. Harus membuat surat, kemudian diposkan lewat Pak Pos, nanti Pak Pos baru mengantar ke alamat yang kita tuju, nanti beberapa hari kemudian baru sampai. Nah sekarang tidak menghitung waktu, bahkan bisa misalkan kita berjarak seperti ini bisa langsung komunikasi. Lewat telepon bisa ya Bu Maria. Wah, kalau surat lewat email, bermacam-macam teknologi yang berkembang untuk teknologi komunikasi. Nah, ini ada gambar handphone ya Bu Maria. Ini yang sekarang sedang marak. Kemudian ada telepon. Nah, dulu ini surat Bu Maria. Dulu pakainya surat. Ya, sekarang komputer, laptop, email itu surat sekarang masuknya ke email sini. Nah, anak-anak semuanya, kita pada kesempatan hari ini akan belajar pada pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai. Setelah mengikuti pembelajaran nanti, diharapkan anak-anak yang pertama dapat mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dari satu bacaan dengan tepat. Yang kedua, menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan lancar. Yang ketiga, mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan tepat. Keempat, menentukan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk dibuat menjadi karya dekoratif dengan rapi dan percaya diri. Yang kelima, menjelaskan pengertian keliling bangun ya secara runtut dan tepat. Keenam, menunjukkan keliling bangun datar dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, supaya belajar kita hari ini bisa tercapai tujuannya dengan sempurna, dengan baik, maka yuk ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Anak, yuk sekarang kita akan melihat perkembangan teknologi komunikasi itu seperti apa sih. Nah, ini sahabat kita si Dayu ya, dan Lani berkumpul di rumahnya Siti ini Bu Mar. Nah, ini ada gambar Pak Pos yang sedang mengantar surat. Ini siapa yang dapat surat ya? Ceritanya kayak apa ya Bu Mar ya gambar ini ya?
Yuk sekarang kita baca ceritanya Bu Mar. Ini ceritanya. Ini anak-anak kita baca ya ceritanya. Anak-anak juga kalau sudah diulangi lagi, berlatih membaca agar membacanya lancar ya. Ya. Anak-anak bisa mengikuti halaman 117. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak tertarik nggak? Pengen tahu nggak sejarah komunikasi kayak apa? Kalau farmasi pengen, Bu Mar pengen nggak Bu Mar? Pengen tahu Kalau bagaimana pengen tahu. sejarah komunikasi. Nah, kalau pengen tahu, iya baca anak-anak, diikuti ya Bu Mar ya, kamu membaca. Tapi saya ingatkan dulu Bu Mar sebelum membaca. Iya. Ketika membaca, anak-anak sambil mencari kalimat pokoknya, Iya. itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat atau mencari kata-kata yang bergaris bawah, Bu Mar. Iya. Ini penting ini, karena nanti di belakang kita akan bahas itu, ya. Silakan Bu Maria. Ya, anak-anak, mari kita baca. Anak-anak mengikuti ya halaman 118. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, semuanya kita sudah baca ya teksnya tentang sejarah komunikasi. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silahkan anak-anak baca ulang ya Bu Maria. Kemudian setiap paragraf itu kan pasti ada kalimat pokoknya. Nah, kamu cari kalimat pokoknya, kemudian tuliskan kalimat pokok itu di sini. Paragraf 1 kalimat pokoknya mana? Paragraf 2 kalimat pokoknya mana? Anak-anak sudah tahu paragraf belum Pak itu? Coba dibahas lagi itu Pak. Iya. Ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita coba lihat lagi paragraf itu yang mana. Nah, kita dari teks awal ya. Iya. Nah, yang dinamakan satu paragraf ya Pak, anak-anak perhatikan.
yang dinamakan satu paragraf itu dari atas. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia bla 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 sampai tentang komunikasi semakin berkembang. Iya, sampai sini. Iya, itu yang dinamakan satu paragraf. Jadi satu rangkaian beberapa kalimat ya, Bu, Iya. yang menjelaskan menjadi satu pokok kalimat nantinya. Nah, satu pokok paragraf. Jadi ini ada komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ya, terus baca terus. Ya. Ini merupakan penjelasannya. Iya. Penjelasan dari gagasan pokoknya. Yang pertama ini, Bu. Ini kalimat pokoknya ini. Ya, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, ini sampai penjelasannya sampai rampung sampai sini. Iya. Ini namanya satu paragraf. Ini paragraf pertama. Yang ke bawah ada ini bawah ini benar ya. Sampai ada mana, Bu? Macam-macam, terus kamu baca sampai selain kentongan gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Nah, itu yang dinamakan paragraf kedua. Nah, ini yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Terus kamu baca sampai nih, setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Itu satu paragraf. Ya. Biasanya ada tandanya jedanya ya, Bu? Iya. Ada spasinya. Ada spasinya. Kalau nggak spasi, ini menjorok ke dalam. Iya. Nah, ini ada spasinya. Nah, itu yang bawah itu juga satu paragraf. Jadi ada 4 paragraf ya, Iya, Bu? ada. Ada 4 paragraf ya. Terus yang dinamakan kalimat utama sudah tahu ya, anak-anak? Tadi sudah dijelaskan Pak Romah. Iya. Dari kalimat yang awal sampai dengan titik. Iya. Ya. Nah, itu kamu tuliskan di sini 1, 2, 3, Iya. 4. Tulisannya Latin, Ya, anak-anak. tegak bersambung. Latin. Bunga ngoreksi masih banyak anak yang menulisnya belum Latin. Tegak bersambung kalau tidak tahu Latin, ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu temukan kalimat utama ya dari setiap paragraf, sekarang kamu kumpulkan menjadi satu. Kalimat utamanya kamu jadikan satu, kemudian kita cari ide pokok dari bacaan di atas ya. Nah, ide pokoknya apa itu ya, jelas ya anak-anak ya. Bagaimana caranya? Ya dari kalimat utama tadi dikumpulkan menjadi satu. Kemudian kita ringkas lagi menjadi ide pokok ya. Nah, anak-anak semuanya, tadi Pak Rahmat sampaikan di awal sebelum kita membaca, anak-anak saya minta untuk memperhatikan kalimat kata yang bukan kalimat, kata yang bergaris bawah. Nah, itu kosakata baru. Silahkan kosakata baru itu yang bergaris bawah itu kamu tuliskan di sini. Nah, ini contohnya gagasan. Tadi kan di garis bawah, ya, di paragraf pertama, ya. Ada contoh lagi pesan. Yang lain kalau anak-anak yang mencari, biar anak-anak yang mencari yang lainnya, Buma. Nah, sekarang kata gagasan ini akan saya berikan contoh lagi, Buma. Nah, kata gagasan, kata pesan dan lain-lain, ya, yang ada di bacaan tadi, di teks bacaan tadi, nah, yang bergaris bawah. Kemudian kamu cari artinya di mana? Di kamus, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah tahu caranya ya anak-anak mencari arti dalam kamus? Sudah, Bu, sudah pernah dijelaskan. Ya, tapi untuk sekedar mengingatkan kembali tidak apa-apa. Caranya apa? Cari kata dasarnya dulu. Nah, setelah tarik kata dasarnya, kemudian cari huruf paling depan apa? Kayak ini G, berarti huruf depan G. Cari G, GA berarti GA, terus G lagi ya, di sini nih mengurutkan ini. Nanti di kamus itu akan mengurut. Nah, kalau sudah ketemu
gagasan. Nah, baru di sebelahnya itu artinya biasanya. Artinya kita Nah, tulis. nah, gagasan di dalam kamus itu, gagasan ini kalau dieja seperti ini ya Bumar. Nah, ini artinya apa? Hasil pemikiran atau ide, ya. Hasil pemikiran atau ide. Nah, setelah ketemu, sekarang kan anak-anak udah ngerti artinya. Nah, sekarang tugasmu berikutnya, buatlah kalimat. Nah, ini dikasih contoh Pak Rahmat ini. Gagasan, saya buat menjadi kalimat seperti ini. Ia mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah yayasan. Ia ini subjeknya, kan begitu ya Bu Maria? Dan seterusnya. Nggak tak jelaskan lebih detail nanti ya. Oh, ya. Nah, anak-anak semuanya, di mana Pak nulisnya? Nah, kita tuliskan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Anak-anakku semuanya, setelah selesai kamu tuliskan di situ. Tadi Siti kan mendapatkan surat ya Bu Maria. Iya. Ini suratnya Siti. Kartu ucapan terima kasih ya. Surat ini kan termasuk kartu ucapan. Nah, ternyata anak-anak kalau kita lihat ini hiasannya bermacam-macam ya Bu Maria. Indah itu banget. amplop Pak, suratnya dimasukkan dalam amplop. Iya. Amplopnya bagus ya Pak, ada hiasannya. Nah, ini namanya berarti dekoratif ya Bu Maria. Iya. Karya dekoratif. Ternyata unsurnya ada garis, ada bidang ya Bu Maria. Ini segi jajar ginjang ya Bu Maria. Jajar ginjang. Ada berbentuk bunga ya. Ada lingkaran. Nah, ini bidang berarti. Terus ada warnanya ya Bu Maria. Iya. Ada warnanya, merah. ada kuning, ada merah, ini ada hijau, bagus sekali bunganya. Nah, jadi ada unsurnya itu ada garis, ada bidang, ada warna, ya, yaitu unsur karya dekoratif. Nah, anak-anak semuanya, nah, sekarang kita lihat ini. Ini kartu pos ya, ini kartu pos. Nah, kalau sekarang kayaknya sudah jarang ya Bu Maria kita pakai kartu pos ya Maria. Sekarang sudah menggunakan surat-surat elektronik. Kalau dulu kalau mau lebaran itu Maria buat kartu lebaran, dibuat sebagus mungkin, apalagi untuk kirim kartu lebaran ucapan ya. Ya, untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang, kita buat kartu pos seperti ini. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat ini berbentuk persegi panjang. Nah, berbentuk persegi panjang. Nah, berarti kalau kita mau ada kelilingnya ya Bu Maria, karena ada panjang, ada lebarnya Bu Maria. Berarti ada kelilingnya. Nah, anak-anak tahu nggak keliling itu apa? Itu dulu persegi panjang itu mempunyai berapa sisi dulu? Ayo, mana yang namanya sisi? Sisi itu garis yang atas. Garis yang membatasi. Iya, gitu, ya. garis yang membatasi. Yang menghubungkan ya Pak. Berarti dihitung ada berapa sisi ya? 1, 2, 3, 4. Nah, untuk lebih jelas ini Bu Mar, iya. kita amati gambar yang ini Bu Mar. Nah, iya. ini yang berwarna merah ini. Ini namanya sisi ya Bu Mar. Sisi ya. Nah, lebih jelasnya ini untuk mencari keliling. Kelilingnya, kalau kita mau berjalan dari sini, iya. kan ke sini dulu, segini ya Bu Mar ya, iya. sampai sini. Bu Mar berjalan ya. Nah, dari Bu Mar pojok berarti sini. dari pojok berjalan Menuju sampai ke sini, pojok lagi. pojok sini. Iya. Berarti sini, Terus, berjalan lagi ke berjalan sini. lagi ke bawah, ya. Itu Bu Guru keliling, Nah, ya. sampai sini belok Bu Mar. lagi, belok ke sana. Iya. Sampai sini. sampai pojok sini. Ini belum keliling ya Bu Mar ya? Belum, Karena belum sampai di titik akhir, titik awal titik berangkat awal ya. pemberangkatan tadi. Nah, sekarang kita akan ke sana. Iya. Nah, sampai ke sini lagi. Sampai dari titik pemberangkatan
awal. Nah, itu yang dinamakan keliling. Jadi memutari ini. Misalkan kalau kita mengelilingi sekolahan, berarti kalau kita mulai dari gerbang depan, belok ke selatan, terus belok ke timur, ya Bu Maria, sampai kembali ke gerbang depan. Itu namanya keliling. Atau ini anak-anak, anak-anak lari lapangan ya. Jadi yang namanya keliling, anak-anak lari dari A, lari sampai ke pojok B, lari lagi sampai pojok C. Tapi setelah sampai pojok C, anak-anak sudah lelah, anak-anak lari keluar. Ini namanya anak-anak belum mengelilingi. Ya, yang namanya keliling dari pojok A lari sampai pojok B sampai pojok C lari lagi sampai pojok D lari lagi sampai kembali ke pojok A. Ini yang dinamakan keliling. Berarti kembali semula. Kembali semula. Tahu ya anak-anak? Iya. Yang dinamakan sisir. Sisir nih. Dari A sampai B sampai C sampai D sampai A. Berarti garis tepinya ya Bu Maria. Iya. Jadi mempunyai 1, 2, 3, 4, mempunyai 4 sisi, ya. Paham anak-anak? Paham. Yang namanya keliling paham ya? Iya. Nah, ini Bu Maria semuanya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Iya, panjang jumlah sisi. Nah, ini panjangnya jumlah sisi. Sisinya ada berapa tadi? 4, ya. Berarti kalau keliling kita hitung, ini berapa kita jumlah. Paham ya? Nah, anak-anak semuanya kalau sudah paham semuanya, sekarang yuk anak-anak perhatikan ini. Nah, ini contoh lagi Bu, yang atas ini contoh Bu Maria. Ini yang berwarna hitam. Tugasmu sekarang untuk membuat keliling. Kamu kelilingnya. Sekarang kita warnai dengan hijau. Nah, kita tunggu dengan warna hijau. Nah, ini namanya keliling. Nah, tugasnya anak-anak sekarang, ini kelilingnya bangun datar ini kamu warnai semuanya. Warnanya apa Pak? Terserah kamu lah. Kamu pengen warna apa? Yang suka hijau boleh hijau, yang suka merah boleh merah, yang suka biru juga boleh biru, bebas sesuka hatimu. Jelas anak-anak ya? Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah jelas, ini kayaknya belajar kita hari ini hanya sampai sini dulu Bu Maria. Yuk, sekarang tugas yang harus kamu kirim ke classroom apa ya? Tapi Pak Rahmat pesen loh anak-anak, semuanya tugas tadi dikerjakan, dilaksanakan, karena itu proses belajar. Nah, yang dikirim ke classroom cukup 1 saja, yang dikoreksi sama Pak Rahmat sama Bu Mariati. Pak, enggak dikoreksi, kenapa dikerjakan? Supaya anak-anak bisa. Anak-anak berlatih, mengerjakan, bisa. Jadi besok kalau di kelas 4 ada materi lagi seperti itu, anak-anak di kelas 3, oh saya dulu sudah pernah mengerjakan. Ya, anak-anak akan lebih ingat kalau anak-anak langsung mengerjakan. Ya. Nah, sekarang tugas yang harus dikirim apa ya? Yeah. Nah, ini dia tugas yang harus dikirim. Ternyata tulis kalimat utama setiap paragraf yang ada di halaman 119. Nah, tulisan tegak bersambung, difoto, kirim ke classroom. Ya. Hanya ada 4 ya Bu Maria tadi ya? Iya, ada 4 paragraf tadi ya. Jadi ada 4 jawaban. Nah, anak-anak semuanya, karena belajar kita sudah usai, yuk sekarang kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar dengan kalimat utama tiap paragraf dari suatu bacaan. Yang kedua, kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang ketiga, kombinasi garis, bidang, dan warna ya Bu Maria untuk membuat karya dekoratif. Yang terakhir, keliling bangun datar. Nah, anak-anak semuanya, Pak Rahmat tanya pada anak-anak, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan?
Apa yang masih belum kamu pahami dan apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan ini. Anak-anak semuanya, kalau sudah paham semuanya, kalau sudah mengerti semuanya, Pak ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada anak-anak semuanya. Tapi kalau ada permasalahan, ada kesulitan, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau ke Bumar, atau ke Pak Rahmat, atau boleh juga ke channel YouTube ya, dengan menuliskan komentar. Tentunya nanti Pak Rahmat akan coba untuk menjawab lewat YouTube juga. Anak-anak semuanya, sebagai penutup dari kegiatan belajar hari ini, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tanpa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak semuanya. Dan tak lupa Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Bumar juga anak-anak ya, ada tutur kata Bumar yang anak-anak tidak berkenan di hati, Bumar minta maaf. Anak-anak, sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya kalau anak-anak subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan dipencet supaya berwarna putih ya, seperti ini. Dan jangan lupa di like dengan gambar jempol yang ke atas. Dan terakhir, jangan lupa di share kepada teman-teman kita, saudara kita, pada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.